Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Belajar pembelajaran. Tema hari ini adalah belajar komponen. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi persyaratan menuju capaian belajar. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, dan dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, serta profil belajar Pancasila, beriman, berkibineka global, gotong royong, kreatif, dan mandiri. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini. 1. Kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. 2. Konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. 3. Variasi, adalah keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran, misal mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Dari pembelajaran, pengertian materi pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan menurut National Center for Vocational Education Research. Ada 3 materi pembelajaran, yaitu 1. Alat yang mendukung proses pembelajaran, 2. Bahan yang mendukung proses pembelajaran, dan 3. Substansi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran. 1. Fakta adalah berwujud kenyataan dan kebenaran. 2. Konsep adalah berwujud pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. 3. Prinsip adalah berupa hal-hal pokok yang memiliki posisi terpenting. 4. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan. 5. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. 1. Relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran diajarkan harus berupa fakta. 2. Konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi 2 macam. 3. Adekuensi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Cakupan materi pembelajaran. 1. Aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. 2. Keluasan materi, dan 3. Kecakupan atau memadainya cakupan materi. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif atau untuk mencapai tujuan tertentu. Metode. Pengertian metode pembelajaran. Menurut Jamaluddin dan Abdullah Ali, metode berasal dari kata meta, berarti melalui, dan hodos, jalan. Jadi, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Deepak R.I. dalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam, metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut W.J.S.P. Wardan Minta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.
Macam-macam metode pembelajaran. Menurut Nana Sujana, terdapat bermacam-macam metode pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Ceramah, 2. Tanya jawab, diskusi, resitasi, kerja kelompok, demonstrasi dan eksperimen, sosiodrama, problem solving, sistem regu, latihan, karya wisata, survei masyarakat, dan simulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran siswa atau peserta didik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, faktor materi pembelajaran, situasi pembelajaran, fasilitas pembelajaran, faktor alokasi pembelajaran, dan guru. Kriteria pemilihan metode pembelajaran. 1. Sifat guru. 2. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak. 3. Fasilitas sekolah yang tersedia. 4. Tingkat kemampuan guru. 5. Sifat dan tujuan materi pembelajaran. 6. Waktu pembelajaran. 7. Suasana kelas. Dan 8. Konteks dominan tujuan pembelajaran. Alat. Pengertian alat pembelajaran. Menurut Wijaya dan Lushan, tahun 1994, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan belajar. Menurut Nasution, tahun 1985, alat peraga pendidikan adalah alat pembantu dalam mengajar agar efektif. Menurut Sujana, tahun 2009, pengertian alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Menurut Faisal, tahun 2010, alat peraga pendidikan sebagai instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami suatu materi. Tujuan dari alat peraga. Alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. Alat peraga pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan di mana siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan, sehingga belajar dapat berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. Alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat, segera bersesuaian antara kelas dan di luar kelas. Alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Manfaat dari alat peraga: menimbulkan minat sasaran pendidikan, mencapai sasaran yang lebih banyak, dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan, dapat merangsang sasaran dari pendidikan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang akan disampaikan, dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak materi ataupun bahan yang disampaikan, dapat mempermudah saat penyampaian materi pendidikan atau informasi oleh para pendidik. Sumber belajar atau learning sources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber-sumber belajar dapat berbentuk 1. Pesan atau informasi, bahan ajarnya seperti cerita rakyat dan dongeng, orang, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Sumber belajar dari bahan seperti buku, film, gambar, grafik yang dirancang oleh pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Sumber belajar dari alat atau perlengkapan seperti komputer, perangkat keras, radio, televisi, VCD atau DVD, kamera, papan tulis, dan sebagainya. Sumber belajar dari pendekatan, metode atau teknik seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, stimulasi, debat, diskusi, permainan, dan sebagainya.
Sumber belajar dari lingkungan seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, museum, kantor, dan sebagainya. Terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Semua kegiatan mengajar belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberi motivasi bagi para guru maupun siswa. Mereka akan lebih giat belajar dan meningkatkan proses berpikirnya.